Hai, Assalamualaikum. Nama saya Dendi, saya partner dari Adkolo, sebuah law firm di Jakarta. Hari ini kita akan bicara tentang beberapa tips untuk melakukan commercial contract drafting. Tips yang pertama adalah ketahui sisi komersial dari suatu perjanjian itu ya. Jadi misalnya Anda diminta untuk membuat perjanjian kerjasama pengembangan pertambangan misalnya, maka Anda harus memastikan diri bahwa Anda mengetahui apa sebetulnya tujuan komersial dari transaksi ini. Oke, tujuan komersialnya satu, saya mendapatkan hak untuk mengelola. Oke, pasti. Yang kedua, saya mendapatkan hak untuk menjual batu baranya. Oke, ketiga. Yang ketiga, saya berhak untuk menunjuk services provider, dan saya juga berhak untuk mendapatkan gain atau profit atau benefit dari penunjukan itu. Jadi kita harus memahami apa sebetulnya commercial goals dari klien kita. Itu tips pertama. Tips yang kedua adalah buatlah wishlist yang sebanyak mungkin, yang semasif mungkin, yang sekomprehensif mungkin. Apa yang disebut sebagai wishlist? Wishlist itu adalah kondisi ideal di mana kalau kondisi itu tercapai, klien kita dalam posisi yang perfect. Ya, kita lupakan dulu posisi dari counterpart kita, tapi yang harus kita pastikan di dalam wishlist itu ya adalah poin-poin yang kalau itu tercapai maka klien kita akan mendapatkan posisi yang perfect, yang sempurna. Bisa jadi wishlist itu nggak akan kita ajukan di dalam draft final ya. Kenapa? Karena wishlist ini itu obvious Pak. Kalau wishlist ini kita masukkan, tentu klien akan reject. Tapi menurut saya nggak masalah. Untuk tahap awal adalah kita memasukkan dulu semua wishlist. Contohnya seperti apa? Oke, contohnya tadi kita bicara tentang mine development agreement ya. Kita kerjasama dengan salah satu pemegang konsesi pertambangan ya. Konsesi pertambangan mengapoint sebuah perusahaan untuk mengembangkan suatu pertambangannya. Perusahaan ini akan doing investment dan segala macam. Nah, salah satu wishlist kita apa? Salah satu wishlist kita, director dari perusahaan konsesi itu orang yang kita tunjuk dong. Itu wishlist kita itu. Bisa jadi wishlist itu nggak disepakatin ya. Karena kalau misalnya you yang jadi direkturnya, you bisa tanda tangan perjanjian apa saja dong, bisa ambil loan, bisa melakukan hal segala macam yang merugikan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai awal kita keluarkan semuanya, kita masukkan semuanya wishlist yang kita harapkan. Tips yang ketiga ya, ketika kita sedang kontrak drafting ya, dan juga ketika sedang negosiasi dalam sebuah kontrak, apabila kita mengalami deadlock, artinya pihak yang kita wakilin dengan pihak yang sebelah sana counterpart tidak bisa mensepakati suatu hal untuk suatu isu ya, deadlock. Saya nggak mau seperti ini, mereka juga nggak mau seperti proposal kita. Apa yang harus dilakukan? Muncullah kita sebagai corporate ya, munculkanlah alternatif. Oke, opsi ini proposal kamu, opsi ini adalah proposal kita deadlock, saya nggak bisa agree proposal kamu nggak bisa agree proposal kita. Usahakanlah muncul dengan alternatif ya. Jadi ini penting dilakukan ya, karena kalau tidak maka agreement itu akan hanging ya, agreement itu tidak akan selesai ya, karena ada satu masalah yang tidak bisa disepakati. Selalu munculkan alternatif ya, alternatif tentu yang purpose dari klien kita tercapai, risikonya bisa kita manage, tetapi juga untuk sisi sebelah sana, untuk sisi counterpart itu adalah opsi yang masuk akal, opsi yang bisa jadi juga mereka akan terima ya. Selalu propose alternatif apabila terjadi deadlock. Tetapi sebaliknya kita juga harus jeli, ada beberapa poin yang kita harus stand for it, yang kita harus fight untuk mendapatkan itu, karena itu hal yang sangat krusial ya. Hal yang sangat penting ya, tergantung dari jenis perjanjiannya seperti apa ya. Ada beberapa area yang kita boleh kompromi, ada beberapa area yang kita munculkan alternatif, tapi juga ada area-area yang kita harus firm bahwa kita membutuhkan clause ini, tidak ada opsi lain, we want it badly gitu.
Itu harus kita bisa memisahkan mana yang kita bisa compromise dan mana yang kita harus fight for it. Nah, bagaimana kalau ternyata kemudian memunculkan deadlock gitu ya? Nah, tips selanjutnya adalah jangan terburu-buru untuk meresolve suatu deadlock ya. Jangan terburu-buru untuk memecahkan suatu deadlock. Ya, kadang-kadang negosiasi kalau di frame dalam sebuah tenggat waktu yang singkat, tentu itu akan menyebabkan kecenderungan kita untuk menerima gitu ya, atau kecenderungan si counterpart untuk menerima. Tapi tips berikutnya adalah jangan terburu-buru untuk mengclose ya, untuk menyelesaikan atau meresolve suatu item yang masih pending. Kalau dia masih pending, biarkan dia pending, kemudian gerak ke klausul atau pasal-pasal berikutnya. Tips selanjutnya adalah sebagai drafter, sebagai commercial drafter, Anda harus sering berpikir hypothetical ya, what if ya. Dalam sebuah transaksi kita harus berpikir bagaimana kalau ini kejadian, bagaimana kalau itu kejadian. Sebagai contoh misalnya tentang sewa tanah gitu ya untuk pembangunan let's say power plant atau fasilitas industri yang masif lainnya. Kalau kita sebagai project owner, kita sebagai si pemilik pabrik gitu ya, kita harus memikirkan dalam perjanjian sewa adalah bagaimana kalau ternyata tanah yang saya sewa ini kemudian digugat oleh pihak lain dan karena ada gugatan itu mengganggu operasional saya akan ada kerugian itu siapa yang harus tanggung? Oke. Selanjutnya kita juga harus what if question harus kita sampaikan. Bagaimana apabila saya sudah sewa, saya sudah bayar, tetapi akses root diblokir oleh pihak lain, oleh pihak ketiga. Sementara sudah bayar, saya menimbulkan kerugian, tracking cost saya naik, saya nggak bisa keluarkan barang ke pelabuhan, dan lain sebagainya. Cost itu bagaimana? Siapa yang akan tanggung? Kemudian kalau kita stay di wilayah industrial, kita ambil listrik dari industrial estate company. Bagaimana kalau supply listriknya mati? Ya, mati ada beberapa macam ya. Mati karena annual maintenance ya, karena rutin maintenance, atau blackout karena sebab yang lain, kegagalan teknis misalnya. Bagaimana kerugiannya? Kalau saya akan memprocure backup power, ya, backup power ini cost-nya siapa yang harus menanggung? Berapa lama akan ditanggung? Bagaimana biaya-biaya yang dikeluarkan lainnya gitu ya. Nah, jadi dalam menyusun perjanjian kita harus berpikir yang hipotetis ya, berandai-andai ya, what if ya. Nanti perjanjian itu akan menjadi detail ya, nggak masalah gitu, karena perjanjian itu bermanfaat ya sebelum adanya dispute gitu ya. Ketika sudah ada dispute, kita nggak bisa untuk menegosiasikan sesuatu gitu ya. Jadi sebelum signing, sebelum ada dispute, lebih baik itu dibuat sedetail mungkin ya. Jadi dalam melakukan drafting agreement, kita harus memiliki pola pikir yang hipotetis. Tips selanjutnya, tips terakhir ya, walaupun kita corporate lawyer ya, kita commercial contract drafter ya, kalau kita membuat kontrak, kita berharap bahwa semuanya akan baik-baik saja, para pihak akan sepakat, transaksi akan berjalan dengan lancar, project akan berjalan dengan lancar. We will never hope that the agreement will end at court gitu ya. Kita nggak akan berharap tuh kalau perjanjian ini akan berakhir di pengadilan. Tetapi kita harus berpikir bagaimana apabila ternyata agreement ini harus diakhiri di perjanjian. Apakah setiap pasal yang kita draft, yang kita sepakati, yang kita diskusikan bisa kita defend apa enggak? Bisa jadi ini bisa kita defend, bisa jadi nggak bisa kita defend. Nah, jadi kita harus memikirkan what if something goes wrong? Bagaimana kalau sesuatu salah, ada yang salah, transaksi tidak berjalan dengan semestinya, kemudian perjanjian ini collapse, para pihak berhadapan di dalam dispute settlement forum ya, bisa di pengadilan atau di arbitrase. Pasal-pasal yang kita draft harus bisa di-defend. Pasal-pasal yang di draft harus bisa kita support agar klien kita mendapatkan posisi yang menguntungkan.
Oke, itu beberapa tips ya yang bisa saya sampaikan terkait dengan commercial contract drafting. Mudah-mudahan bermanfaat, selalu jaga kesehatan. Selamat pagi, assalamualaikum.